Entah bagaimana aku harus menceritakan kisah ini. Kisah yang terjadi karena kesalahanku sendiri. Kisah yang tak seharusnya kuceritakan, tapi sangat mengganjal di hati. Semua bermula 5 tahun yang lalu, di mana saat itu usiaku 23 tahun. Suatu siang, aku pulang dari kuliah. Sama seperti biasanya, aku hanya ingin mengganti baju, lalu pergi ke rumah teman karibku, Teguh. Dengan motor pabrikan Jepang yang tengah booming waktu itu, aku sampai di pelataran rumah. Aku masuk rumah dengan salam yang menyertai, tapi tidak ada yang menjawab. "Mbah Tum, kemana ya? Kenapa pintu depan terbuka kalau lagi pergi?" Dalam benak, aku bertanya-tanya. Tapi setelah sampai di ruang tengah, ku dengar suara TV menyala. Rupanya orang yang kucari sedang tiduran di depan TV. Saat aku berjalan mendekat, alangkah terkejutnya hati ini. Mbah Tum tidur dengan daster yang sedikit terwingkap. Nampak panorama alam yang begitu indah, meski dihiasi oleh keyutan. Tapi bagiku, fenomena itu begitu istimewa. Mungkin karena Mbah Tum masih rutin jogging sekali seminggu, membuat beliau tak kalah dengan gadis di kampusku. Anugerahnya yang sedikit jatuh, seolah menyapaku saat itu. Seketika jantungku berdebar tak karuan. Seorang pria lugu dihadapkan pada panorama langka seperti itu, tentu saja mustahil jika tak timbul niat baik itu. Bahkan tak peduli jika beliau merupakan mbahku sendiri. Sebelumnya, kenalkan namaku Bayu. Setidaknya, sudah 2 tahun aku tinggal bersama kakek nenekku. Sampai 1 tahun kemudian, kakekku meninggal dan menyisakan aku dan nenekku. Nenekku sendiri, Tumiah, atau sering kupanggil Mbah Tum, merupakan wanita rumah tangga biasa. Sebenarnya, usianya tak terlalu tua, yaitu 42 tahun. Berbeda jauh dengan mendiang kakekku, yang kerap kupanggil Mbah Sugik, usianya 60 tahunan. Hal itu karena Mbah Tum merupakan istri kedua kakekku. Ya, kakekku dulunya seorang duda, dan memilih menikah lagi setelah istri yang terdahulunya meninggal dunia. Meski begitu, baik aku dan keluargaku sudah menganggap Mbah Tum seperti mbahku sendiri. Dan jika bukan karena kasus korupsi desa yang melibatkan bapak dan ibuku, mungkin kedua orang tuaku tak akan menitipkan aku di rumah mereka, lantaran kedua orang tuaku mendekam di balik jeruji besi. Sejenak, bisa kurasakan perahu layarku makin hormat. Dan meski beliau merupakan nenekku, tapi tetap saja keinginan itu terlanjur timbul. Aku tahu hal itu adalah kesempatan baik dan langka, tapi akal sehatku masih bisa bekerja. Aku mengurungkan niat untuk pulang, dan lebih memilih pergi memacu motorku. Berharap setelah pulang nanti, aku bisa melupakan kejadian yang kutemui itu. Waktu pun berlalu. Matahari yang sudah hampir hilang di ufuk barat, membuatku mau tak mau kembali ke rumah. Sengaja kupacu motorku lambat, berharap kejadian tadi siang benar-benar hilang dari benakku. Tapi nyatanya aku gagal. Waktu yang terlewati lebih cepat mengalir daripada pudarnya ingatanku. Dan akhirnya aku sampai di rumahku dengan keinginan yang makin menjadi-jadi itu. Suasana masih sunyi, tak ada suara TV seperti tadi siang. Sayup-sayup ku dengar suara wajan dan spatula, yang artinya Mbah Tum sedang memasak di dapur. Aku segera menuju kamar berganti baju, dan setelahnya menuju dapur. Nampak Mbah Tum sedang memasak tapi tak lagi menggunakan daster, melainkan setelan usang dan sampir. Yu, baru pulang kamu, Le?" katanya saat aku berdiri sampingnya. "Iya, Mbah. Bayu baru pulang." "Kemana aja jam segini baru pulang?" Mbah Tum bertanya sambil menoleh ke arahku. Tapi netraku justru tertuju pada Keti dan Anugrah yang basah karena peyuh. Entah karena kejadian tadi siang atau bagaimana, aku merasa Mbah Tum malah makin mempesona dari sebelumnya. "Bayu?" ditanyain, "Kok malah bengong toh?" Iya, tadi langsung ke rumah teman, Mbah," jawabku sekenanya. Entah kenapa semakin lama kuperhatikan Mbah Tum, semakin timbul keinginanku itu. Tak ingin semakin mumet, aku pun beranjak dari dapur menuju kamar mandi. Perahu layar itu hormat lagi setelah berhadapan dengan Mbah Tum tadi. Akhirnya tanpa pikir lagi, aku segera melatih bakatku dengan jemawi. Dengan begitu,
setidaknya pikiranku bisa netral lagi. Sampai di keesokan harinya. Kebetulan hari itu hari Minggu. Hari di mana aku memang biasa bangun siang. Apalagi semalam suntuk aku bersenda gurau di pos kamling bersama Pak RT dan baru pulang saat jam menunjukkan angka 2 dini hari. Sehari sudah terlewati sejak kejadian itu. Tapi pikiran aneh pada Mbah Tum itu malah kian menjadi. Aku sampai bertanya-tanya, mau sampai kapan aku begini? Dalam kekalutan itu, aku melangkah menuju kamar mandi. Pikiranku masih setengah sadar, bahkan netraku masih menatap dengan buram. Tentu saja sekarang aku sangat tak fokus melangkah. Tapi karena sudah hafal setiap sudut rumah, keadaanku sekarang bukanlah menjadi masalah besar. Aku tetap sampai di depan kamar mandi. Dan ketika aku membuka pintu, mataku langsung terbelalak menangkap panorama yang tak pernah kutemui. Nampak 2 anugerah tengah bersembunyi di balik handwalk motif bunga-bunga. Aku tahu tak mungkin lagi keinginan itu bisa kuredam. Netraku yang masih buram menganggap hal itu adalah mimpi. Dan tanpa sadar, aku memiuk dan memberi sambutan pada seseorang di depanku itu. Dia berusaha menghalau badai yang datang. Tapi walau bagaimanapun, usaha tersebut sia-sia mengalahkan keinginan yang terpendam sejak kemarin. Perahu layar yang telah siaga itu berhasil mendarat tatkala kurubah haluannya. Kulajukan kebaikan tersebut secara tergesa-gesa. Hingga dia yang semula menoyaknya, lambat laun mulai menerima sambil menangis kecewa. "Hei, apa-apaan ini?" Perkataan itu menyadarkanku dari nirwana itu. Netraku memperhatikan siapa yang sedari tadi menerima kebaikanku. Rupanya dia Mbah Tum, nenekku. Tapi anehnya meski aku tahu siapa orang itu, perahu tersebut terus melaju pada tujuannya. Semula memang Mbah Tum nampak kecewa dengan kebaikanku, tapi lambat laun, sepertinya Mbah Tum mulai larut akan suasana saat itu. Ceramah rohaninya pun tak lagi kuhiraukan. Hingga pada waktu yang telah tiba, baik aku dan Mbah Tum akhirnya sampai pada tujuan itu. Sejenak, aku mulai sadar akan kesalahanku. Apalagi ketika Mbah Tum memperhatikanku dengan tatapan tak percaya. Cucunya yang sudah kuliah telah memberikan pundi-pundi kebaikan untuknya. Dan singkatnya, 2 hari berlalu sejak peristiwa tersebut. Aku belum berbicara dengan Mbah Tum sejak itu. Aku sangat malu untuk menegurnya. Begitu pula dengan Mbah Tum yang juga enggan menegurku. Mbah Tum lebih banyak menghindar. Setiap kali aku hendak memulai percakapan dengannya, suasana rumah yang hanya dihuni oleh kami berdua itu menjadi sangat canggung. Tidak ada lagi sapa menyapa walau hanya sekedar menawari makan. Mungkin satu-satunya teguran Mbah Tum untukku, yaitu ketika beliau memasak, beliau akan membanting wajan dan spatula, seolah memberi tanda jika beliau memintaku untuk makan. Aku sungguh menyesali sikapku waktu lalu. Tapi apa boleh buat, keinginanku yang tak bisa kompromi membuat keadaan itu terlanjur terjadi. Aku tahu tak ada gunanya menyesali yang sudah terjadi. Dan mungkin lambat laun, aku akan memperbaiki keakrabanku dengan Mbah Tum itu. Mungkin tidak akan seperti semula, tapi setidaknya kami bisa kembali ngobrol seperti biasa. Langkah awal yang kupilih untuk memperbaiki keakraban kami dimulai dari hal sederhana, seperti membantunya mencuci baju setiap pagi. Biasanya Mbah Tum akan mencuci di pagi hari sebelum dia belanja ke pasar. Dan rupanya usahaku sedikit berhasil. Mbah Tum mulai bicara, walau hanya hal yang penting-penting, sambil menyindir. "Segitiga Mbah nggak perlu dicuci, biar Mbah aja. Atau kalau nyuci segitiga Mbah, jangan buat latihan di kamar mandi loh yo." Begitulah perkembangan yang kudapatkan. Sampai suatu ketika, aku berinisiatif untuk membelikan Mbah Tum tanaman hias. Aku tahu jika Mbah Tum senang mengoleksi bonsai, sehingga pada saat sepulang kuliah, kusempatkan untuk membeli tanaman tersebut. Dan sesuai dugaanku, Mbah Tum pun sangat antusias menerimanya. "Ih, bagus banget. Kamu dapat dari mana ini Yu?" Aku bahagia saat Mbah Tum mulai bersikap seperti biasa. "Itu dari temanku Mbah. Katanya udah gak keurus." Aku sengaja beralasan demikian, karena beliau pasti akan memarahiku jika aku bilang beli. Apalagi harganya pun tak murah.
Tugas lainnya seperti menyapu dan mengepel juga sesekali ku kerjakan. Tapi tayal beliau kadang pun protes. Kalau aku, semua yang ngerjain. Mbah tahu kamu kayak gini karena kamu merasa bersalah kan? Saat itu aku hanya mengangguk, lantaran memang seperti itulah kenyataannya. Dan ya, lambat laun suasana hati Mbah Tum pun berangsur membaik. Setidaknya butuh 2 minggu usaha itu tanpa henti. Seiring pikiran aneh yang kemarin melandaku menghilang juga. Sampai kira-kira 1 bulan kemudian, "Yu, tolong belikan Mbah obat, ya," kata Mbah Tum memanggilku dari ambang pintu kamarku pagi itu. Akhir-akhir itu, Mbah Tum memang nampak kurang fit, terutama di pagi hari. Dia sering mual-mual, tapi setiap diajak berobat, dia selalu menolak. Katanya hanya masuk angin. Tapi sudah 4 hari gejala itu juga belum membaik. "Bah, Bayu anterin ke puskesmas ya sekarang," kataku sambil mengambil jaketku. Mbah Tum sempat menolak ajakanku, tapi sambil sedikit memaksa aku berkata, "Bayu gak mau Mbah kenapa-kenapa. Mbah pokoknya harus sembuh." Dan akhirnya, Mbah Tum pun menuruti ucapanku. Singkatnya, sesampainya di puskesmas, beliau langsung mendapat penanganan sementara aku menunggu di ruang tunggu. Hingga kira-kira setengah jam menunggu, Mbah Tum pun keluar. Tapi anehnya, bukannya lebih sehat, Mbah Tum malah nampak lebih pucat dari sebelumnya. "Bayu, ayo pulang sekarang." Mbah Tum mendahuluiku dan menunggu di motor. Sepanjang jalan kami hanya diam, tak ada obrolan yang terjadi. Sampai di rumah pun ia langsung membuka pintu dan menghilang ke kamarnya. Aku tak tahu apa yang terjadi dan hanya mengira beliau mungkin masih butuh istirahat. Sampai di pagi harinya, setelah aku menjemur baju, kudapati Mbah Tum keluar dari kamar mandi sambil menangis. "Loh, Mbah kenapa?" tanyaku khawatir. "Kamu keterlaluan, Yu." Mbah Tum tiba-tiba membentakku, dan hal itu membuatku bingung. Ia lantas memberitahu sebuah alat tes yang sempat diberi dari puskesmas. Dengan refleks, aku mengambilnya. "Gara-gara kamu, Mbah Halim." Sebuah hal yang tak pernah aku duga terjadi hari itu. Aku benar-benar tak mengira jika Mbah Tum masih bisa halim di usia yang tak lagi muda. Jujur, saat peristiwa itu terjadi, aku memang benar-benar terwoda padanya. Tapi sayangnya aku tak sampai berpikir akan berdampak seperti itu. Benar-benar sesuatu di luar dugaanku. Aku tak bisa berkata-kata dan hanya menunduk tak berani menatapnya. "Kenapa kamu diam sekarang? Kemarin-kemarin bukannya kamu berani sama Mbah?" Ini kan yang nuwakal sama Mbah," kata Mbah Tum sambil menunjuk perahu layar tersebut. "Nah, ayo, mana perahu itu? Biar jadi seperti kemarin." Tanpa kuduga, Mbah Tum malah mengambil perahu motor itu. Dan pelan tapi pasti, perahu itu pun hormat. Lantaran Mbah Tum memberi perhatian pada bidang lain itu. Tak lama kemudian, Mbah Tum menatapku, seolah mengisyaratkan bahaya yang akan menimpaku. Dan benar saja, beliau buru-buru menyiapkan sajiannya dengan meletakkan kabinet negara serta segitiga bermuda itu. Mbah mau apa?" ujarku kaget, lantaran Mbah Tum mendadak duduk di singgasana. Dan, ya, pagi itu pun, lagi-lagi tercipta rapat paripurna. Bedanya bukan aku yang meminta hal baik itu, tapi justru Mbah Tumlah yang memulai kebaikan mulia itu. Seruan-seruan kebaikan pun terdengar baik dariku ataupun dari Mbah Tum. Dan setidaknya karena musibah tersebut, beberapa kali Mbah Tum mengalami banjir bandang itu. Sementara aku terus berusaha membawa Mbah Tum larut menuju nirwana. Akhirnya hari itu, aku terpaksa membolos kuliah. Bahkan beberapa WA dari temanku tak sempat kubalas lantaran rapat paripurna dengan Mbah Tum berlangsung cukup lama. Barulah ketika menjelang sore tiba, baik aku dan Mbah Tum baru bermalas-malasan setelah usai rapat paripurna negara. Kami bersantai, saling bercerita apa saja yang ada di benak masing-masing, sampai tak lama kemudian, dering ponsel Mbah Tum terdengar. "Waalaikumsalam." "Kenapa, Dek?" kata Mbah Tum saat menerima panggilan itu. Iya." "Hus, jangan bercanda kamu. Kemarin dia masih ngobrol sama aku." "Kecelakaan? Kapan?" "Innalillahi, iya, Dek.
"Mbak, ke rumah kamu sekarang." Entah berita duka apa yang Mbah Tum dapat, tapi samar-samar aku bisa menebak yang rupanya itu telepon dari Mbah Tini, istri dari Mbah Setu. "Bayu, ayo beres-beres. Kita harus ke rumah Mbah Tini sekarang." "Loh, memang ada apa, Mbah?" "Mbah Setu meninggal." Bagai tersambar petir, aku kaget mendengarnya. Mbah Setu merupakan adik dari kakekku. Dulu saat masih belum memiliki rumah, beliau tinggal bersama Mbah Tum. Saat aku masih kecil, aku sering diajak jalan-jalan dan dibelikan mainan oleh beliau. Tentu beliau adalah orang yang berjasa di masa kecilku. Dan akhirnya tanpa bertanya lagi, aku menyusul Mbah Tum beres-beres. Kabar duka itu membuat kami lupa tentang apa yang sudah kami lalui tadi. Setelah beres-beres dan berkemas, kami bergegas dengan mengendarai motorku. Kulajukan motor menuju rumah duka. Singkatnya, setelah sampai di rumah duka, keadaannya sudah ramai. Beberapa polisi juga terlihat di halaman, bercengkrama dengan warga sekitar. Aku dan Mbah Tum langsung masuk ke dalam. Di sana, Mbah Tum langsung menghampiri Mbah Tini yang sedang menangis karena kepergian suaminya. Apalagi usut punya usut, jenazahnya pun masih di rumah sakit dan masih menunggu administrasi kepulangan. Sampai kira-kira 1 jam kemudian, sebuah ambulan datang. Suasana menjadi lebih haru ketika dilangsungkan prosesi pemakaman. Sampai pada akhirnya, setelah selesai tahlilan, jam 9 malam, kami pun berinisiatif untuk pulang. Aku dan Mbah Tum pamit lantaran rumah kami kosong, dengan lampu yang belum menyala. Kerabat yang masih berkumpul melepas kepergian kami dengan mengucapkan hati-hati di jalan. Akhirnya aku kembali melajukan motor menuju rumah. Tak seperti siang hari, di mana banyak kendaraan yang berlalu lalang. Jalanan di daerahku relatif sepi di malam hari. Hampir tak ada kendaraan yang menyalip ataupun berpapasan dengan kami. Tapi sialnya, ketika di jalan yang sepi, mendadak kami dihadang gerombolan begial. Awalnya aku masih bisa melawan, tapi ketika datang lagi komplotan lainnya, akhirnya motor dan ponsel Mbah Tum diambil juga. Beruntung kami tak membawa benda berharga lain. Tapi, sebelum mereka pergi, mereka masih sempat memberiku beberapa wogem tambahan. Sungguh malang nasibku hari itu. Kami tak mungkin pulang berjalan kaki, dengan keadaanku yang babak belur. Tapi, entah bisa dikatakan untung atau bukan, kami menemukan ruko yang tak digunakan di dekat tempat kejadian. Mbah Tum mengajakku beristirahat di sana, sambil menunggu kendaraan lewat yang bisa dimintai tolong. Ruko itu, jika kau perhatikan dari pinggir jalan, seperti tempat berjualan sayur-sayuran. Bangunannya semi-permanen, dan terdapat bilik tempat penjual beristirahat ketika malam. Akhirnya, aku dan Mbah Tum beristirahat di sana. Kami tak bisa mengabari siapapun, karena ponsel Mbah Tum juga tak ada. Udara yang dingin membuat kami mencari cara untuk meredakannya. Dan Mbah Tum pun mengerti bagaimana cara terbaik saat itu. Awalnya mungkin hanya peyukan biasa, tapi entah siapa yang memulai. Tak urung kami mengulang rapat paripurna negara di sana. Memberi sambutan perkenalan menjadi hal pertama yang dihaturkan. Dan selanjutnya, barulah aku mulai mencari-cari gerbang kehidupan. Lambat laun rupanya tak hanya aku saja yang satset saat itu. Tapi Mbah Tum pun juga antusias memberi perhatian pada perahu motor itu. Cahaya bulan yang malu-malu bersinar membuatku dapat melihat wajah ceria Mbah Tum saat itu. Dia menatapku dengan pandangan sendu, apalagi ketika mulai kurubah haluan negara itu. Akhirnya, malam yang sunyi berubah riuh tatkala perahu motor melaju melewati jalanan usang berliku. Kudayung sampan itu guna mengejar banjir bandang untuk Mbah Tum. Sesekali aku mendengar suara nyamuk yang mengganggu, tapi tak kuhiraukan, lantaran kebahagiaan Mbah Tum lebih penting daripada nyamuk-nyamuk itu. "Piye Mbah?" tanyaku di saat Mbah Tum hampir tiba. "Kok masih tanya toh? Gaspol yu," katanya sambil tersipu. Sesuai prosedur dari Mbah Tum, aku pun gaspol membawa Mbah Tum menuju tujuannya. Hingga beberapa waktu lamanya beliau pun tiba lebih dulu. Kemudian disusul aku setelah itu. Singkat kata, di pagi harinya, aku terjaga oleh suara orang memanggilku.
Ketika kesadaranku terkumpul sepenuhnya, terlihat seorang wanita berkerudung tengah berdiri di dekatku. Kukira Mbah Tom yang hendak membangunkanku. Tapi rupanya bukan. Dia adalah Mbah Tini, adik dari Mbah Tum nenekku. Sontak aku gelagapan. Apalagi saat itu kabinet negara belum kubereskan setelah rapat paripurna semalam. Sementara Mbah Tum nampak menangis agak jauh dariku. Ternyata selama ini kamu sama kakakku sudah, ujar Mbah Tini tak melanjutkan ucapannya. Sungguh aku kaget bukan kepalang. Lantaran Mbah Tini tak datang sendiri menemui kami, tapi juga warga sekitar turut memperhatikan kami. Kami akhirnya diarak dan dibawa pada pihak berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Alhasil, sebulan kemudian, akhirnya aku melamar Mbah Tum menjadi pendampingku. Ya, sejak kejadian pagi itu, aku diminta warga dan keluarga Mbah Tum untuk meminangnya. Aku pun tak keberatan, lantaran sebenarnya aku juga menyimpan perasaan lebih padanya. Kami pun mulai menjalani kehidupan baru, dan berharap di kehidupan baru itu, kami bisa mendapat berkah dan kebahagiaan nantinya.